Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini hari apa? Kita lihat saja nih ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Hari ini hari ke-23 sejak awal kali perang dimulai. Dan hari ini hari kedua setelah Idul Fitri kemarin. Jadi masyarakat Iran kemarin melaksanakan Idul Fitri sekaligus juga merayakan hadirnya tahun baru Persia yaitu Nuruz. Satu hal yang bikin saya kagum, jadi ketika perang sedang terjadi dan saya melihat masyarakat justru tidak ada rasa takut sama sekali dengan adanya perang ini. Mereka tetap mempersiapkan Idul Fitri, juga terutamanya mereka sangat mempersiapkan hadirnya Nuruz atau Tahun Baru Persia ini. Bisa dilihat saya ada di salah satu kafe di Tehran yang masih tetap buka dalam kondisi perang. Padahal ancaman terus berdatangan dari Amerika Serikat dan Israel untuk terus menyerang Iran, terutama di pusat ibu kota Teheran. Kelas dunia ya, kayak live report begitu. Dua hari setelah Idul Fitri. Anda dengar sendiri tadi ya. What next? Permulaan kedudukan Al-Faqihil Muqaddam itu sudah seperti sepuncaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dapus ya, dapus maning. Al-Faqihil Muqaddam ini beliau hanya mula makom wali sidin atau mula kedudukan sidin itu seperti sudah paling puncaknya kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa sih suka banding-bandingkan begitu ya? Aduh, kayaknya ya, walah ya. Ini dulunya biasanya mazhabnya, kuliahnya dulu perbandingan mazhab kalau seneng-seneng bandingin itu. Ini magam luar biasa, azim. Tanpa kita jangan sampai merendahkan Sultanul Aulia, pimpinan para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Al-Habib Abdullah bin Al-Wahhab mensifatkan sosok Al-Faqihil. Ya sama aja, sama itu banding-bandingkan sama aja, itu sama dengan merendahkan. Kan kalau dibandingkan harus ada yang diangkat, harus ada yang diturunkan begitu ya. What next? Jadi kok kayak teman sholat dingin padahal di pondok. Tadi aku disusul si Habib itu. Sanalah Habib boy. Pada waktu itu, apakah aku sungkan, apakah aku segan. Soalnya aku waktu itu aku sih polos. Aku sangat-sangat menghormati semua tokoh-tokoh agama. Nah, ini pengakuan ya. Kalau Habib bebas meski gak sholat tetap masuk surga. Mbak Putri, lo saksi hidup, lo bin. Ini kenapa ini ya? Kita kenal tadi. Dulunya dia juga hormat ya sama pemuka-pemuka terutama Habib. Ternyata ya wis tidak bisa diandalkan. Pemane kayak Kiai, Habib sangat-sangat menghormati ngono kuwi ono sungkane ono tawadu. Lah di kono aku yang jawab, aku kepingin kecanduan salat ambek kecanduan Al-Qur'an, aku ngomong ngono. Nah, setelah aku ngomong ngono ya itu saya wujudkan ngono lho. Asal Mbak Putri intinya mengikuti arahan saya. Waduh. Santai aku Ayo ya wis. Ini menjual agama gitu ya. Maksudnya Habib itu ya. Aduh ya. Semondok dulu Beb, sing pinter aja santri kalong, mondok dari awal ngono iku lho. Cek pinter gak sekedar cuma nempel-nempel jeneng tok ya, tapi ternyata palsu. What next? Tanda kamu kuat secara mental, kamu bisa menjauh tanpa banyak penjelasan. Oke. Kamu memaafkan tapi nggak membuka akses lagi. Memaafkan tapi nggak membuka akses lagi. Oke. Kamu nggak merasa perlu pamer tiap langkah hidupmu masuk ya. Kamu nyaman jalan sendiri tanpa rame-rame. Yo wis sering. Kamu bisa bilang enggak tanpa merasa bersalah. Oke ya. Kamu lebih pilih tenang daripada sibuk membuktikan. Cinta kepada Kanjeng Nabi harus dibuktikan ya. Ya harus dibuktikan. Kemudian kamu menyesuaikan diri tapi nggak mengecilkan diri. Ya masuk. Kamu nggak gampang bereaksi berlebihan lagi. Kadangkala ya memang reaktif juga. Reaktor. Kamu diam-diam sembuh diam-diam tanpa drama. Ya wis waras lah ya. Kamu nggak takut sama keheningan. Walah nang kuburan ya beda soal. Oke, what next? What next? Kabeh Cara bukan rasul. ini dipakai di zaman Khalifah Abbasiyah, di mana saat itu
ilmu tes DNA belum ditemukan. Iya, Cara ini dipakai di zaman Khalifah Abbasiyah, di mana saat itu ya katanya sih kalau kalau keturunan Nabi itu ya, harimau takut tapi ilmu tes oh DNA no. Bahwa Ali Khamenei ini memang seorang sayyid turunan Nabi yang coba lihat wajahnya Ali Khamenei itu wajah yang mempunyai nur nabawiyun, nurun nabawiyun. Gus Abbas Tirban ini keluarganya Gus Rocky ini dulunya tidak suka sama Ali Khamenei itu, tapi ketika melihat berbagai macam video-video yang selama ini tidak sampai ke publik, dan baru ketika perang Iran ini disebarkan tentang bagaimana nasihatnya kepada ibu-ibu, nasihatnya kepada anak-anak, itu beliau, ya Allah, katanya selama ini saya berbeda, salah di dalam menganalisa dan memberikan sikap terhadap Ali Khamenei. Makanya beliau sampai membuat sebuah video khusus untuk memberikan tahniah kepada Mujtaba Ali Khamenei. Iya ya, ini memang luar biasa perjuangannya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu Ali Khamenei, Masya Allah, kelas dunia. Ya, meskipun perbedaan Syiah dan Ahlussunnah itu sangat mencolok sebenarnya ya, tapi kita harus akui bahwa Syiah itu menjadikan keluarga Nabi, terutama adalah Nabi Muhammad, kemudian Allahumma sholli wa sallim sallallahu alaihi ya, itu kemudian Ali, kemudian Fatimah, kemudian Hasan, Husain, itu jadikan kompas dalam hidup mereka, begitu ya. Dan ada perkataan bagus ya, saya lupa siapa yang ngomong, kenapa Iran begitu maju, karena ternyata kekuatan dari penderitaan itu sangat besar ya, powernya besar. Mereka sangat memaknai bagaimana pembantaian Husain di Karbala itu sebagai motivasi besar untuk maju, seperti itu. Oke ya, itu dulu, nanti kita lanjut. Jangan lupa kalau kita nge-live jangan lupa untuk mampir. Kamu siap, Bos?